Carut-marut urusan haji saat ini membuat sebagian orang putus asa. Banyak orang yang berpikir untuk menarik kembali dananya, kemudian mencari alternatif lain agar mereka bisa haji tanpa antri. Maklum, kalau mereka menunggu hingga 30 tahun ke depan, dan harganya pun menjadi mahal, mungkin mereka akan mencari alternatif lain. Dan berikut ini adalah trik bagaimana Anda bisa haji tanpa antri dengan harga yang murah. Cara ini bukanlah cara yang baru, cuman mungkin Anda baru mendengarnya. Dan ini cara telah dilakukan banyak orang, dan puluhan ribu orang setiap tahun melakukan haji sendal jepit ini. Dan haji sendal jepit ini tidak hanya dilakukan oleh orang Indonesia. Banyak orang-orang datang dari Yaman, Jordan, dan beberapa negara lainnya, mereka datang untuk melakukan haji sendal jepit. Nah, untuk itu yang pertama Anda siapkan dan yang paling pokok adalah visa. Kalau visa haji sudah jelas kita ngantri puluhan tahun. Visa Puroda sudah jelas harganya mahal. Maka kita cari alternatif lain, visa-visa yang telah disediakan pemerintah Saudi. Bisa Anda pakai visa pekerja, atau visa turis, atau visa-visa lainnya. Nah, saya sarankan untuk Anda menggunakan visa turis. Namun, visa turis ini sebaiknya Anda apply jauh-jauh hari. Karena visa ini jika Anda ambil di dekat bulan Ramadan, Syawal, Zulkaidah, ini akan menjadi mahal harganya. Biasanya harga visa ini mencapai 30 jutaan. Dan bagaimana mengatasi resiko-resiko saat haji tanpa antri dengan cara sendal jepit ini, tonton video berikutnya. Setelah memiliki visa, maka yang perlu Anda siapkan adalah tiket. Tiket penerbangan ke Saudi Arabia selama musim haji ini mahal. Untuk Jakarta, Jeddah Jakarta, biasanya dipatok harga 30 jutaan. Ada yang 37, ada yang 35. Namun, jika Anda menggunakan penerbangan transit, harga ini bisa ditekan seminimal mungkin. Mungkin Anda bisa hanya dengan 22 juta, Anda sudah bisa pergi balik Jakarta, Jeddah, Jakarta. Nah, untuk tiket ini Anda penting perhatikan adalah jangan terbang melalui Jakarta. Untuk penerbangan haji Anda sebaiknya jangan gunakan penerbangan langsung dari Jakarta. Anda mungkin bisa mengambil pesawat dari Singapura, dari Malaysia, dari Thailand, dari Filipina, dari mana saja, asal jangan dari Jakarta. Selain mahal, rentan dapat masalah. Setelah tiket dan visa dimiliki, barulah kita bisa menekan harga haji kita. Harga tiket dan visa adalah harga pokok yang tidak bisa ditawar-tawar. Tanpa visa Anda tidak bisa masuk ke Saudi, dan tanpa tiket Anda tidak bisa datang ke Saudi. Sebelum datang ke Saudi, memang Anda harus mencari relasi di mana Anda akan menginap. Karena kalau kita menggunakan hotel di musim haji, harganya selangit. Namun jika Anda punya teman, Anda bisa berbagi tempat, dan Anda tidak begitu mahal membayar ongkos pembiayaan menginap selama di Saudi Arabia. Mungkin kalau bisa kita patok, itu sekitar 10 jutaan. Selain penginapan, Anda juga menekan harga makan. Karena kalau kita makan pakai catering di Saudi Arabia, selama musim haji, ini kita dikenakan harga 65 real, atau sekitar 270 ribu untuk 3 kali makan. Namun jika Anda mandiri, Anda makan nasi yang 15 real, mungkin Anda tidak akan mencapai 100 ribuan per hari. Jadi biaya yang ditekan adalah penginapan dan makan. Nah, selanjutnya biaya yang ditekan adalah tasreh atau izin masuk ke Arafah. Kalau kita ikut regulasi yang betul, itu harga tasreh sekitar 12.000 real atau 50 juta. Maka untuk hal ini kita harus banyak berkoordinasi dengan grup-grup TKI yang akan masuk ke Arafah. Biasanya TKI ini mereka menggunakan bis tasreh. Jadi bisnya yang saja bertasreh, tetapi orang-orang di dalamnya tidak bertasreh. Nah, ini biasanya kita membayar 10 jutaan. Namun jika Anda ingin menekan biaya ini lagi, Anda bisa bergabung dengan grup-grup backpacker yang mereka sejak tanggal 8 Zulhijjah sudah berjalan kaki menuju Arafah. Nah, ini dilakukan banyak orang. Bukan 1-2 orang, puluhan ribu orang melakukan hal seperti ini. Tetapi Allah selamatkan juga. Saya kemarin berjumpa dengan grup Malaysia, mereka puluhan orang, mereka masuk Arafah tanpa tasreh. Saat ditanya polisi, mana tasreh? Mereka berdoa saja, labbaik Allahumma labbaik. Atas kuasa Allah mereka juga lolos. Tetapi yang paling penting, Anda dalam berhaji, kaitkan terus hati kepada Allah. Baca doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Semoga Allah selamatkan keadaan-keadaan kita. Dan doa ini bukan doa sembarangan. Doa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam saat ditelan oleh ikan. Doa ini menyelamatkan Nabi Yunus dari 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan laut, kegelapan perut ikan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk menyelamatkan Anda ke Arafah. Dan ini telah dilakukan oleh banyak orang. Puluhan ribu orang setiap tahun, tinggal Anda berani atau tidak. Jadi dari keterangan yang saya berikan tadi, sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa harga pokok haji itu 50 jutaan. Yang jelas visa dan tiket tidak bisa ditawar-tawar, 50 jutaan. Selebihnya, kalau Anda mau menekan hotel silahkan dengan cara seperti itu.
Kemudian Anda menekan tasreh seperti itu, menekan makan seperti itu. Jadi kalau dikalkulasi mungkin nggak nyampe 80 jutaan, Anda bisa berhaji langsung tahun ini juga gitu kan. Namun hal ini ada resikonya. Maka Anda pun harus siap-siap seandainya menghadapi kemungkinan yang terburuk. Tahun kemarin satu rombongan 30 orang ditangkap, dikumpulin satu-satu, diantar lagi ke Jeddah. Kebetulan mereka rombongan TKI, mereka jalan kaki, setelah dibasma, disidik jari, nanti mereka waktu pulang kena denda. Atau kemungkinan terburuknya mereka dideportasi. Atau kemungkinan terburuknya mereka dikurung dulu menjelang dipulangkan. Jadi tidak ada yang istilah dihukum gantung, dibunuh, tidak ada. Nah yang penting Anda bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk itu bagi Anda yang ingin haji tanpa antri dengan cara gila-gilaan ini, memang Anda harus kuatkan mental dari sekarang. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, hamba ingin berhaji. Apapun yang terjadi, ya Allah, itu adalah kebaikan untuk hamba. Kalau Anda siap seperti itu, insya Allah, bismillah. Namun, yang namanya haji saat ini tidak ada yang murah. Semurah-murahnya haji, yaitu tadi, 50 jutaan itu modal dasar itu. Tetapi, kalau memang Anda ada duit, kenapa harus cara seperti ini? Ya kan? Karena perbelanjaan haji ini diganti oleh Allah. Dilipat gandakan oleh Allah. Semakin besar biaya yang Anda buat, maka semakin besar gantinya dari Allah SWT. Nah, jadi kalau dengan duit yang ada itu, Anda bisa pakai hotel, pakai tasreh, dan Anda mungkin sedikit lebih tenang. Maka untuk itu, jika cerita ini bermanfaat, bagikan ke teman Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet tanda lonceng. Dan bagaimana mengatasi resiko-resiko saat haji tanpa antri dengan cara sendal jepit ini, tonton video berikutnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memilih Anda untuk datang ke Tanah Suci. Assalamualaikum.